Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dadi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang identifikasi sumber dan pengelolaan modal dari perusahaan Indofood. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok 2 terdiri dari Anissa Kenfazilah, Anissa Rahma Hidayati, Asfa Nurjaisi, saya sendiri Farika Lia Mumtaza, dan Cindy Mayora Putri. Yang pertama yaitu tujuan manajemen keuangan. Terdiri dari dua, yaitu tujuan manajemen keuangan untuk perusahaan dan tujuan manajemen keuangan untuk pribadi. Yang pertama yaitu tujuan manajemen keuangan untuk perusahaan. Memaksimalkan keuntungan, artinya tindakan dan keputusan finansial yang diambil akan meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan. Yang kedua yaitu memaksimalkan nilai shareholder, di mana memaksimalkan nilai shareholder sama dengan meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu menjaga kelancaran arus kas. Sebuah perusahaan harus memiliki arus kas yang sehat untuk bisa memenuhi biaya sehari-hari seperti pembelanjaan bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar tagihan listrik, dan masih banyak lagi. Dengan arus kas yang ini, maka perusahaan dapat bertahan lebih lama dan mampu menghadapi krisis dengan baik. Yang keempat yaitu mengumpulkan dana cadangan. Manajer keuangan harus sangat teliti dan berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan untuk pribadi. Yang pertama yaitu menabung untuk pengeluaran tidak rutin, di mana anggaran yang harus disiapkan bukan hanya anggaran bulanan rutin saja, tetapi juga pengeluaran tidak rutin. Yang kedua yaitu dana darurat. Dana darurat ini, setiap orang harus memiliki dana darurat. Berapapun kecil jumlahnya, jumlah dana darurat yang ideal tentu saja 3 hingga 6 kali lipat pengeluaran saat ini jika belum menikah. Saat sudah menikah dan memiliki anak, maka dana darurat ini harus dikumpulkan akan lebih banyak lagi jumlahnya. Yang terakhir yaitu rencana pensiun. Rencana pensiun sering dianggap sebagai tujuan terbesar dalam hidup seseorang. Hal ini sangat penting untuk membantu mempersiapkan masa tua ketika Anda sudah tidak bekerja lagi. Bergantung pada anak-anak, di hari tua tentu bukan sesuatu yang ideal. Itulah mengapa rencana pensiun selalu menjadi prioritas tertinggi banyak orang. Selanjutnya yaitu sumber-sumber modal menurut para ahli yang akan dibacakan oleh Nisa Rahma. Baik, terima kasih Farina atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya ada sumber-sumber modal menurut para ahli. Yang pertama menurut Tito Sudarmo dan Basri menyatakan bahwa sumber modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu satu, sumber internal adalah modal yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri dari aktivitas operasional. Misalnya laba yang ditahan, penjualan aktiva tetap, keuntungan penjualan surat-surat berharga, atau efek di atas harga normal, serta cadangan investasi. Yang kedua ada sumber eksternal, adalah modal kerja yang berasal dari luar aktivitas perusahaan, misalnya seperti supplier, bank, dan pasar modal. Selanjutnya dikemukakan oleh Kasmil. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan pemasukan, misalnya cadangan laba. Yang kedua ada keuntungan penjualan surat-surat berharga. Keuntungan penjualan surat-surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besarnya selisih antara harga beli dan harga jual surat berharga. Namun sebaliknya, jika terpaksa harus menjual surat-surat berharga dalam kondisi rugi, otomatis akan mengurangi modal. Yang ketiga ada penjualan saham. Penjualan saham artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Selanjutnya yang keempat, ada penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva tetap maksudnya yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Yang kelima ada penjualan obligasi. Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan dapat dijadikan modal kerja, namun lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang. Yang keenam ada memperoleh pinjaman dari kreditor, bank atau lembaga lain, terutama pinjaman jangka pendek. Khusus pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan, hanya saja diperuntukkan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk keperluan investasi. Yang ketujuh ada dana hibah. Dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya
sifatnya sebagaimana tunjangan dan tidak ada kewajiban pengembalian. Selanjutnya, sumber modal menurut Monowit menyatakan berdasarkan uraian sumber-sumber modal kerja tersebut dapat disimpulkan modal kerja akan bertambah apabila 1. Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Yang kedua, ada pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses definisi. Yang ketiga, ada penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar. Selanjutnya ada rumus-rumus analisis data rasio yang akan dijelaskan oleh Anissa Fadila. Padanya dipersilakan. Terima kasih, Anissa Rahma. Selanjutnya ada analisis data rasio. Yang menjadi sampel kali ini adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Indofood tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 31 Desember tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian ini digunakan dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan karena data yang digunakan ini adalah data-data kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2021. Dengan menggunakan 3 rasio yang digunakan untuk menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Rasio-rasio tersebut adalah yang pertama, ada working capital turnover atau perputaran modal kerja, yaitu alat analisis rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola modal kerja. Rumus dari working capital turnover yaitu penjualan neto dibagi dengan net working capital. Kedua, ada rasio total aktiva terhadap modal kerja mengukur seberapa besar perbandingan total aktiva terhadap sumber modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus dari total aset to working net capital yaitu total aktiva dibagi dengan net working capital. Yang ketiga, ada rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja mengukur seberapa besar perbandingan kewajiban lancar terhadap sumber modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya yaitu current liabilities to working net capital, current liabilities dibagi dengan net working capital. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari PT Indofood pada 31 Desember 2020 dan 31 Maret tahun 2021. Yang pertama dengan total aset lancar tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp38.218.238 dan tanggal 31 Maret 2021-nya sebesar Rp43.413.704. Total liabilitas jangka pendeknya pada tahun 2020 sebesar Rp27.975.875 dan tahun 2021-nya sebesar Rp30.180.562.000 dan total ekuitas ditambah liabilitasnya tahun 2020 itu sebesar Rp136.516.000 dan di tahun 2021 sebesar Rp169.576.208.000. Dan di laporan laba ruginya ada penjualan neto di tahun 2020 sebesar Rp19.304.795.000 dan di tahun 2021 sebesar Rp24.554.947.000. Selanjutnya untuk perhitungan modal kerja akan dijelaskan oleh Cindy Mayora. Terima kasih Anissa Ken atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan modal kerja. Rasio perputaran modal kerja pada Maret tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, yang tadi sudah dijelaskan rumusnya working capital turnover itu sama dengan penjualan neto dibagi net working capital. Net working capital itu sama dengan aset lancar dikurang liabilitas jangka pendek. Net working capital yang tadi sudah dijelaskan di laporan keuangan PT Indofood, aset lancarnya sebesar Rp38.418.238.
dan liabilitas jangka pendeknya Rp27.975.875, sehingga dihasilkan net working capitalnya Rp10.442.363. Net working capital turnover itu akhirnya dibagi penjualan neto per net working capital Rp19.304.795 dibagi Rp10.442.363, menghasilkan 1,8487. Sedangkan tahun 2021 working capital turnover-nya sebesar 1,855. Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa rasio perputaran modal 31 Maret 2020 sebesar 1,8487, sedangkan pada tahun 2021 rasionya sebesar 1,85. Sehingga dapat diartikan bahwa PT Indofood mengalami kenaikan penjualan di tahun 2021. Selanjutnya ada rasio aktiva modal kerja pada tahun 2020 dan 2021. Total aktivanya itu rumusnya aset per net working capital. Net working capital aset lancar dikurang liabilitas jangka pendek seperti yang tadi. Aset lancarnya di PT Indofood, laporan posisi keuangannya sebesar Rp37.418.238. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya Rp29.975.875, sehingga menghasilkan Rp10.442.363. Nah, total aset to working net capitalnya itu sebesar 15,6225, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 12,814. Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa total rasio aktiva tersebut meningkat sebesar 2,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Indofood itu cukup aman dalam pengendalian sumber dan pengolahan modal kerjanya. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja pada Maret 2020 dan 2021 di PT Indofood. Pada 2020, current liabilities to working net capitalnya itu liabilitas jangka pendek dibagi net working capital. Tadi yang sudah dihitung sebelumnya, net working capitalnya sebesar Rp10.441.363, sehingga didapatkan current liabilities to working net capital itu sebesar 2,679. Nah, pada tahun 2021-nya current liabilities to working net capital sebesar 2,2806. Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa total rasio kewajiban lancar 2020 sebesar 2,679, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,2806. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Aswar Nurgaisi. Kesimpulannya, secara umum, sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Indofood untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2021 sudah efisien. Dalam artian, sumber modal kerja yang merupakan tulang punggung operasi perusahaan selalu tersedia dan selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sehingga kebijakan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan operasionalisasi dan khususnya laba atau profitabilitas yang optimal selalu tercapai. Kebijakan penggunaan modal kerja ini dapat dikatakan sesuai dengan sasaran manajemennya, karena peningkatan total aset dan kewajiban PT Indofood selalu naik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.